Assalamualaikum, hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Onyah Puja Mayat di Kebun Kelapa oleh Om Ras. Wanita tua itu terus menunjuk-nunjuk ke arah perkebunan kelapa. Air matanya deras mengalir, namun tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Gila, ujar salah satu orang. Pasti dia sedang duduk di teras sambil melamun lagi, batinku saat berjalan pulang. Dia yang kumaksud adalah Onyah Puja, begitu kami memanggilnya. Dia adalah janda kaya di desa kami. Setiap hari aku melewati rumahnya. Onyah Puja selalu terlihat melakukan aktivitas yang sama. Duduk di teras sambil melamun, entah apa yang ia pikirkan. Tapi mungkin ia kesepian karena tak punya siapapun yang bisa diajak mengobrol. Rumahnya cukup besar dan mewah, meskipun desainnya lumayan kuno. Dia tak punya suami ataupun anak. Dia juga tinggal sendirian di rumah tersebut karena semua orang yang bekerja di rumahnya akan pulang saat menjelang malam. Selamat sore, Onya, sapaku sembari melemparkan senyum lebar. Esa, sini mampir dulu, ada yang mau kutitipkan padamu. Panggil Onyah Puja seraya melambaikan tangan ke arahku. Ayo, masuk ke dalam dulu, ajaknya saat aku sudah sampai di dekatnya. Aku mengangguk, tanda menyetujui ajakannya. Dengan perlahan, aku mengikutinya masuk ke dalam rumah. Saat sampai di ruang tengah, hidungku mencium bau gaharu yang dibakar. Baunya harum memenuhi ruangan. Esa baru tahu kalau Onyah suka wangian gaharu, kataku sambil tersenyum. Bukan hanya baunya yang harum, tapi kalau dibakar menjelang maghrib juga bisa mengundang malaikat keluarga kita yang sudah tiada, ujar Onyah Puja. Dep, perasaanku mendadak tidak enak setelah mendengar perkataan Onyah Puja tadi. Sebentar ya, aku ke dapur dulu, katanya lagi. Aku hanya bisa mengangguk, lalu duduk di kursi yang ada di ruangan tersebut sambil menunggu Onyah Puja keluar. Namun, baru beberapa saat duduk, aku sudah mendengar suara anak-anak kecil yang sedang berlari, bermain di ruangan lain. Dengan langkah tertahan, aku mencoba mendekati ruangan yang berada di lorong lain di rumah itu. Saat aku berada beberapa langkah di depan pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah 3 orang anak kecil berusia 4-5 tahunan berlarian ke ruangan lainnya. Dan bersamaan dengan itu, Esa, kamu sedang apa? panggil Onyah Puja. Mulutku serasa terkunci, tak mampu menjawab pertanyaannya. Untungnya Onyah Puja langsung mengalihkan pembicaraan dan menyerahkan beberapa biji kelapa muda kepadaku. Kebun kelapaku baru panen, ini sisa penjualan, ambillah, bawa pulang untuk dibikin minuman, kata Onyah Puja sambil tersenyum. Inilah yang aku suka dari Onyah Puja. Wajahnya begitu bersahaja dan anggun. Senyumnya juga sangat khas, manis, sangat manis. Membuat aku selalu berpikir kalau Onyah Puja ini adalah perempuan yang sangat cantik pada saat dia masih muda. Esa, kenapa? Tanya Onyah Puja masih dengan bibir tersenyum. Onyah, cucu-cucu Onyah baru datang ya? Tanyaku sedikit tergagap. Cucu, aku ini mandul, tidak punya anak, Esa. Jawabnya yang membuat senyum di bibirku seketika menghilang. Tak ingin berlarut-larut dalam rasa penasaran, aku bergegas langsung pamit pada Onyah untuk pulang. Karena lambat-lambat sudah terdengar azan maghrib dari musola kecil di dekat rumahku. Di sepanjang jalan aku berlari dengan membawa beban beberapa buah kelapa di karung. Namun saat aku melewati kebun kelapa milik Onyah Puja,
Seketika karung berisi itu bergerak-gerak, membuat jantungku berpacu dengan sangat hebat. Perlahan-lahan ku beranikan diri untuk membuka ikatan karungnya, dan setelah sedikit demi sedikit terbuka, beberapa kepala menggelinding di dekat kakiku, membuat aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan parahnya, saat aku berlari, kaki malah tersandung akar kelapa hingga membuat aku terjatuh dan kepalaku membentur sebuah batu. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah dengan dikelilingi oleh ibu, ayah, dan adik-adikku. Syukurlah, lukanya tidak terlalu parah, Ujar ayahku. Saat aku mengerutkan kening, ada rasa perih di sana. Aku mencoba mengingat-ingat kejadian tadi lagi, dan seketika dadaku menjadi sesak. Tadi aku... Jangan dipikirkan, tadi kau ditemukan Pak Sodikin di pinggir kebun kelapa milik Onya. Mereka pun langsung bawa kemari. Potong ayahku. Ini minum dulu air kelapa mudanya, biar tubuhmu lebih enakan. Ujar ibuku menyodorkan sebiji kelapa yang sudah dikupas atasnya. Aku langsung histeris melihat buah kelapa tersebut. Tidak, itu kepala. Teriakku ketakutan. Kepala apa, Aisyah? Ini buah kelapa, nyur, bukan kepala. Kata ibuku meyakinkan. Bukan, itu kepala. Tadi dia mengejarku hingga aku terjatuh. Jauhkan dariku, buang jauh-jauh. Ujarku sambil menangis keras. 1 tahun berlalu, cerita beralih ke 5 orang pemuda yang sepertinya baru saja tiba di desa tersebut. Mereka nampak senang dan menikmati suasana desa yang masih nyaman dan jauh dari keramaian. Senda gurau terjadi di antara mereka, saling dorong dan tertawa. "Permisi Pak, rumah Nenek Puja di mana ya?" Tanya salah satu di antara pemuda tersebut. Maksud kalian Onya Puja? Tanya si bapak-bapak memastikan lagi apa yang ditanyakan oleh si pemuda. Iya. Sudah dekat, kalian lurus saja. Nanti di sana ada rumah besar satu-satunya. Itulah rumah milik Onya. Oke Pak, terima kasih ya, kata mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Si bapak itu hanya diam tanpa menjawab ucapan dari para pemuda. Singkatnya, mereka semua pun akhirnya sampai di halaman rumah besar bergaya kuno tersebut. Wow, ini beneran rumah nenekmu? Tanya salah satu pemuda. Kemungkinan iya. Untuk memastikannya, lebih baik kita masuk saja yuk. Pintu rumah sedikit terbuka dan di meja kecil yang ada di teras rumahnya ada segelas teh yang masih hangat. Permisi. Setelah memanggil beberapa lama, akhirnya sosok Onya Puja keluar. Iya, kalian mau cari siapa ya? Ujarnya seraya menyipitkan kedua matanya. Saya Ihsan, anaknya Bu Wilda, cucu dari kakek Jamal, sepupunya Nenek Puja. Apa benar di sini rumah Nenek Puja? Salah satu pemuda yang berkulit coklat dan berwajah tampan itu menjawab. Onya Puja terlihat mengerutkan kening. Ia seolah mencoba mengingat-ingat. Hingga akhirnya ia tertawa dan memeluk erat si pemuda. Oh Tuhan, cucuku sudah besar ya sekarang. Ingat dulu terakhir ketemu kan sekitar 15 tahun yang lalu ya? Ucap Onya. Masih kecil, masih suka nangis, sekarang udah segede ini. Lanjutnya lagi. Ihsan tersenyum senang mendapat sambutan yang sebegitu hangat oleh Nenek Puja. Oh iya, Nenek sampai lupa. Temanmu yang berlima ini belum dikenalkan pada Nenek. Sini, kenalan dulu. Ujar Onya Puja. Kami cuma berlima, Nek. Ihsan, Kiki, Rifa, Dayu, sama Deden, kata Ihsan pelan. Oh, maaf.
Maklumlah, akhir-akhir ini mata nenek sudah mulai rabun dimakan usia. Namun setelah berkata seperti itu, Onya Puja langsung masuk ke dalam rumah. Ihsan tak menaruh curiga sedikit pun dengan gelagat sang nenek. Ia beranggapan kalau itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh lansia. Saat mereka ikut masuk ke dalam rumah, merasa seperti ada sesuatu yang berbeda di rumah itu. Entah apa. Nek, maaf, kami kan sebenarnya mengerjakan tugas dari sekolah. Bolehkah jika kami menginap di rumah nenek beberapa hari? Tanya Ihsan mendekati nenek Puja yang sedang duduk di kursinya. Wajahnya tiba-tiba ceria lagi. Beliau langsung mengangguk senang, lalu mengantar para pemuda itu ke kamarnya masing-masing. Jumi, Panggil Onya Puja. Seorang wanita berusia 30 tahunan berjalan ke arahnya. masak yang enak untuk cucu-cucuku yang baru datang ini ya, Jum. Ini uang untuk beli ayam. Kamu belikan ayam 2 ekor. Ujar Onya Puja seraya memberikan lembaran uang pada Jumi. Tanpa banyak bicara, Jumi langsung berjalan pergi keluar rumah untuk beli ayam. Sementara di kamar yang ditempati oleh masing-masing pemuda, mereka membereskan barang bawaannya dan sejenak beristirahat. Saat terlelap, Kiki merasa ada nafas hangat yang berhembus di telinganya. Namun, saat ia terbangun, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ia dan beberapa patung kecil yang ada di atas meja. Ia menarik nafas panjang, namun ia tiba-tiba menghirup bau busuk yang menyengat. Yang ia ingat bahwa bau busuk seperti itu adalah tanda-tanda adanya sosok yang tak kasat mata di sekitarnya. Mengingat hal itu, Kiki langsung berlari keluar kamar. Dan ternyata teman-temannya sedang berkumpul di ruangan lain bersama Onya Puja. Ia lalu ikut bergabung mencoba untuk melupakan apa yang baru saja ia alami. Malam hari, rumah besar itu nampak sedikit ramai karena kedatangan 5 pemuda tersebut. Mereka tertawa dan bercanda hingga larut malam. Saat kelimanya sudah mulai mengantuk, mereka pun masuk ke kamar yang sudah disediakan. Kiki melangkah perlahan. Ia nampak ragu saat akan masuk ke dalam. Dan angin dingin kembali menerpa tengkuknya, membuatnya merinding seketika. Ia menoleh kiri dan kanan, namun saat akan masuk ke dalam kamar, terdengar suara Onya Puja memanggilnya. Awalnya Kiki nampak ragu untuk mendekat, namun karena dirasanya sosok itu adalah Onya Puja yang asli, ia pun langsung mendekat. Ada apa, Nek? Mereka mau kamu pegang ini, simpan. Jangan pernah dilepaskan pada tubuhmu. Ujar Onya Puja terdengar aneh. Maksud nenek, mereka siapa? Aku tidak mengerti apa yang nenek maksud. Jangan pernah keluar rumah, apalagi ke kebun itu. Ujar Onya Puja semakin aneh. Kiki menarik nafas berat. Ia mulai takut berada di rumah itu. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlari masuk ke dalam kamar. Di kamar, ia sangat susah sekali untuk memejamkan mata karena kata-kata Onya Puja selalu terngiang di telinganya, membuat perasaannya jadi tak enak setiap kali teringat itu. Suara ketukan pintu kamarnya membuat Kiki kaget. Ketukan itu berjumlah ganjil, hanya 3 kali. Jantung semakin tak karuan. Dari arah luar jendela terdengar suara seseorang yang sedang memotong-motong sesuatu yang keras. Dengan tangan gemetar, Kiki mencoba melihat melalui celah jendela. Terlihat sesosok perempuan berdasar putih dengan corak bunga-bunga hitam sedang mengupas kelapa. Namun, saat mata Kiki lebih lama memperhatikan buah kelapa tersebut, tiba-tiba berubah menjadi kepalanya sendiri. Diiringi dengan si perempuan itu menatap ke arah jendelanya.
seakan-akan tahu kalau ada seseorang yang sedang perhatikan kegiatannya di balik jendela. Kiki berjalan mundur, jantung berdebuk kencang, nafasnya berat terdengar. Perlahan-lahan tangannya membuka pintu, dan setelah pintu terbuka, ia langsung berlari ke arah kamar Ihsan. San, buka San. Ada apa Ki? Malam-malam begini kok teriak-teriak? Anu San, ada hantu. Perempuan dasar putih, lusuh bermotif bunga-bunga hitam. Ia memotong-motong kepala San. Aku takut. Ah, kamu pasti mimpi. Mana ada hantu pakai daster motif bunga-bunga? Hayalan kau saja itu Ki. Aku seriusan, dari tadi aku belum tidur. Ya sudah, mana tunjukkan, aku melihat hantu yang memakai daster bunga-bunga itu, ujar Ihsan sambil tertawa. Saat mereka berdua berada di dalam kamar dan Ihsan buka jendela tersebut, anehnya tak ada siapa-siapa di sana. Nah, mana? Kiki langsung menceritakan apa yang ia alami sejak pertama menginjakkan kaki di rumah itu pada Ihsan. Namun sepertinya Ihsan tak sedikit pun mempercayai perkataan Kiki. Sudah malam Ki, mending kamu tidur, biar besok kita survei tempatnya pagi-pagi, ujar Ihsan mengakhiri pembicaraan. Boleh aku tidur di kamar besar aja San? Di lantai juga nggak apa-apa. Di sini sendirian aku merasa tidak nyaman. Ah, kau kan sudah besar. Lagi pula teman-teman yang lain juga nyaman-nyaman aja tidur di sini. Sudah Ki, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tak masuk akal. Kiki menghela nafas mendengar penolakan dari Ihsan. Malam semakin larut. Suara burung buak terdengar menggema di sekitar halaman rumah. Pertanda bahwa akan ada seseorang yang akan meninggal. Keesokan harinya, mereka bangun dengan wajah yang ceria. Makanan lezat sudah tersedia, ikan haruan goreng dan telur bebek goreng, serta sambal bawang juga sepiring nasi hangat dengan cepat berpindah ke perut mereka. Loh, teman kalian yang satunya mana? Tanya Onyah Puja. Paling masih tidur Nek, soalnya tadi malam dia seperti ketakutan sendiri, jawab Ihsan sambil tertawa. Ju, coba panggilkan anak itu. Kasihan dia belum sarapan, ujar Onyah Puja. Beberapa saat kemudian, Jumi datang setelah disuruh memanggil Kiki. Kamarnya kosong Onya. Onyah Puja mengerutkan kening. Sudah Nek, jangan khawatir, palingan dia jalan-jalan. Onyah Puja beranjak dari duduknya. Ia berjalan tergesa ke arah kamar Kiki. Di dalam kamar itu, ia menemukan benda yang tadi malam sempat ia berikan sudah tergeletak di lantai. Ia menangis sambil memegangi erat benda itu. Membuat Ihsan dan teman-temannya merasa heran. Lalu, Onyah berjalan keluar. Ia membisikkan sesuatu pada Jumi. Dan Jumi langsung bergegas menuju keluar rumah menemui tukang kebun yang tengah memotong rumput di halaman. Ada apa Nek? Tanya Ihsan. Tak ada jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Ihsan. Keempat pemuda itu saling bertatapan. Mereka mulai curiga jika ada sesuatu yang telah terjadi. Nek, ada apa sebenarnya? Tanya Ihsan lagi. Temanmu dibawa mereka, ujar Onyah Puja seperti menyembunyikan sesuatu. Mereka? Belum selesai pertanyaan itu, tiba-tiba tukang kebun masuk ke dalam rumah untuk mengambil semacam sesajen dari dapur, lalu berjalan kembali. Ihsan dan ketiga temannya langsung mengikuti kemana si tukang kebun akan pergi. Walau mereka sempat diusir dan disuruh kembali ke rumah, tapi ketiganya tetap melangkah mengikuti. Si tukang kebun menaruh sesajen itu di depan jalan, memasuki kebun kelapa yang sepertinya tidaklah begitu besar. ucapkan salam dan permisi sebelum masuk ke dalam, pesan tukang kebun dengan nada suara dingin. Mau tak mau membuat keempat pemuda tersebut harus mengikuti setiap perkataan tukang kebun itu. Satu persatu mereka masuk ke dalam area kebun kelapa.
Baru beberapa langkah saja sudah terasa hawa yang sangat berbeda. Padahal pada saat itu masih pagi. Tiba-tiba ada sebuah kelapa yang sudah tua jatuh begitu saja ke tanah. Rifa menghela nafas panjang sambil mengelus dadanya, karena memang jatuhnya kelapa itu hanya berjarak kurang lebih 5 jari darinya. Tempat ini kalau dilihat oleh mata manusia memanglah sangat sempit. Tapi sebenarnya tempat ini adalah perkampungan dari mereka yang terlihat. Mendengar perkataan tukang kebun, Ihsan dan ketiga temannya saling pandang dan berjalan sambil berpegangan tangan. Cukup lama mereka berputar-putar di kebun tersebut. Banyak sekali buah-buah kelapa yang jatuh dan dibiarkan begitu saja di sana. Dengan membacakan sesuatu yang terdengar cukup aneh di telinga para pemuda, tukang kebun itu terus mengelilingi sebuah pohon mangga yang anehnya berada di daerah sana. Banyak sekali akar-akar kecil menjuntai dari pohon mangga itu, dan untuk beberapa saat kemudian tukang kebun memukul-mukul pohon tersebut dengan lidi yang diambil dari daun kelapa kering. Dari sisi lain terlihat tubuh Kiki yang sudah memucat dan kaku duduk bersandar di pohon tersebut. Para pemuda nampak kaget, bingung, juga ketakutan melihat pemandangan tak biasa itu. Berbeda halnya dengan ekspresi tukang kebun. Ia begitu tenang. Teman kalian sudah kehilangan nyawanya. Lebih baik sekarang kita bawa mayatnya ke rumah untuk segera dibersihkan. Tubuh Ihsan bergetar. Ia merasa sangat bersalah karena tadi malam menolak Kiki untuk ikut tidur di kamarnya. Dan tak menyangka kalau malam itu adalah malam terakhirnya melihat Kiki dalam keadaan bernyawa. Mayat Kiki diangkat dan dibawa pulang. Onya Puja sudah menunggu di teras rumahnya. "Ada apa ya, Nenek? Apakah ini merupakan kerjaan Nenek?" cecar Ihsan. Sudah, Onya tak tahu menahu soal ini. Kita juga tak tahu akan terjadi hal seperti ini, kan? Ujar Jumi angkat bicara tak terima majikannya dituduh seperti itu oleh Ihsan. "Betul kata kakek, Nenek sudah bersekutu dengan setan, pesugihan." Onya Puja tak bisa berkata-kata, ia menangis sampai-sampai bahunya bergetar. Kalian itu sangat tidak sopan. Tak baik berbicara seperti itu dengan orang tua, tegur tukang kebun. Tadi malam Kiki juga mengatakan kalau Nenek memberinya sesuatu dan bertingkah sangat aneh. Juga tak lama setelah menerima benda itu, Kiki mulai merasakan hal-hal ganjil. Apa kalian masih bisa mengelak kalau semua ini bukan ulah dari pesugihan? Benda ini adalah jimat, penangkal dari gangguan-gangguan mereka. Karena sedari awal kalian datang, aku sudah lihat sosok lain. Sosok yang sangat dekat dengan teman kalian itu. Makanya aku memberikan jimat ini padanya, agar mereka tak dapat menyentuhnya. Ihsan sangat terpukul, begitu juga dengan teman-temannya. Bagaimana caranya aku mengatakan tentang kematian Kiki pada kedua orang tuanya? Kata Ihsan terisak. Kita ceritakan kalau... Katakan sejujurnya, jangan berbohong. Potong Onya Puja. Berbicara memang gampang, tapi pasti kami yang akan terkena imbasnya. Aku akan ikut mengantarkan jenazah anak ini kepada keluarganya. Aku akan menjelaskan semuanya. Jujur tidak akan buat mereka maafkan kita. Setidaknya dengan mengatakan sebuah kejujuran, kita akan terlepas dari bayang-bayang rasa bersalah. Ya, aku setuju dengan nenekmu. Sebelum dibawa untuk diserahkan ke keluarganya, mayat Kiki terlebih dahulu diawetkan dengan bahan-bahan alami yang berupa daun. Daun khusus yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat bagi yang non-muslim. Karena proses pemakamannya biasanya sampai menjelang 3 harian baru bisa dimakamkan. Kalau sekarang kan bisa pakai formalin, tapi lumayan mahal. Tapi sebagian masih menggunakan daun itu untuk mengawetkan mayat. Singkatnya, saat mayat Kiki sudah sampai pada keluarganya, mereka nampak sangat marah dan mencoba menuntut juga menyalahkan teman-teman Kiki. Namun,
Untungnya semua bisa diatasi oleh Onya Puja. Beliau menyerahkan sebagian hartanya untuk disumbangkan pada keluarga Kiki. Semua ini terjadi bukan karena kemauan kami. Saya benar-benar menyesal karena sudah lengah dalam mengawasi anak-anak ini. Ucap Onya Puja dengan air mata yang berlinang. Tangan keriputnya bergetar. Semua sudah terjadi, doakan saja semoga cucuku tenang di alam sana. Sepulangnya, Onya Puja terlihat semakin sering melamun dan menangis tanpa sebab. Ia juga jadi sering sakit-sakitan. Seperti halnya hari itu, Esa dan ibunya juga beberapa orang warga sedang berkumpul di rumah Onya Puja untuk menjenguk beliau yang sedang sakit. Onya, jangan terlalu banyak pikiran, kata Esa seraya memegang tangan Onya. Aku kecewa dengan diriku sendiri, Esa. Mereka semua saling tatap. Hingga menjelang malam, satu persatu dari mereka mulai pulang ke rumah masing-masing. Dan tinggallah Onya Puja seorang diri. Keesokan harinya, saat orang-orang sudah mulai beraktivitas seperti biasa, terlihat seorang wanita tua yang berjalan tergopoh-gopoh mendekati beberapa orang petani. Wanita tua tersebut menarik salah satu orang dan membawanya ke dekat kebun diikuti oleh yang lainnya. Sambil menangis, si wanita tua menunjuk ke arah ke dalam kebun kelapa. Ada apa? Si wanita tua tersebut menunjuk-nunjuk ke arah kebun kelapa sementara air matanya semakin deras mengalir. Kau mau kelapa? Dengan cepat si wanita tua menggeleng dan tangannya masih menunjuk ke arah kebun. Gila orang ini, Dul. Gila. Lalu orang-orang meninggalkannya. Saat salah satu orang kembali menatap ke belakang, terlihat si wanita tua masih menatap lekat ke arah kebun kelapa. Sementara itu, di dalam rumahnya Onya Puja, Jumi baru saja selesai memasak dan bermaksud untuk memberi makan Onya. Namun saat dicek ke dalam kamarnya, beliau tidak ada di kamarnya. Sampai sore hari tetap tak ada tanda-tanda Onya kembali ke rumah. Bahkan sampai keesokan harinya. Barulah setelah sehari semalaman tak ada tanda-tanda kepulangan Onya Puja, Jumi mulai mencari ke orang-orang, barangkali ada yang melihat Onya Puja. Namun jawaban orang-orang semuanya sama, tak ada satupun di antara mereka yang melihat Onya. Hingga 3 hari kemudian, saat beberapa orang melewati kebun kelapa, tercium aroma busuk yang menyengat dari dalam perkebunan, membuat orang-orang curiga ada yang tak beres di sana. Dan setelah izin juga dengan kepala tukang kebun Onya, mereka masuk ke area kebun. Bau busuk semakin menyengat, dan tak butuh waktu lama untuk menemukan sumber bau tersebut. Orang-orang dibuat ketakutan saat melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Bahkan beberapa orang muntah sejadi-jadinya. Tubuh Onya Puja ditemukan di kebun kelapa itu dalam keadaan sudah membusuk setelah 3 hari lebih menghilang. Tak ada yang tahu pasti apa penyebab kematian beliau dan kenapa beliau bisa berada di kebun tersebut. Namun yang sangat mengejutkan adalah ketika 3 hari selepas pemakaman, Ihsan yang baru tiba di desa itu masuk ke dalam kamar neneknya dan menemukan 3 buku catatan neneknya. 2 buku menceritakan tentang semua hal yang ia alami, bahkan menuliskan betapa bahagianya ia ketika kedatangan Ihsan yang memanggilnya nenek. Seluruh kekayaannya pun diserahkan untuk Ihsan, yang membuat Ihsan menangis sejadi-jadinya. Dan saat buku ketiga dibuka, tertulis bahwa dulu Onya Puja memiliki seorang suami yang keduanya begitu bahagia. Namun sayang, harapan pernikahan mereka yang indah harus hancur ketika sudah memasuki tahun ke-10 setelah menikah. Onya Puja tak kunjung hamil, dan saat diperiksakan ke orang yang mengerti, katanya Onya Puja mandul.
sering ketahuan main perempuan, bahkan suaminya Onyah Puja mulai uring-uringan. Tanpa memikirkan rasa kasihan pada Onyah Puja, laki-laki itu membawa perempuan yang hamil anak suaminya tersebut ke rumah mereka, tinggal bersama mereka. Dan setiap hari Onyah diperlakukan layaknya pembantu dalam mengurusi istri muda suaminya tersebut. Namun begitu, Onyah tetap terlihat tegar dan bahagia, menyembunyikan semua sedihnya dalam keramah tamahan dan senyum. Bahkan saat si istri muda melahirkan, Onyah Pujalah yang mengasuh kedua anak tiri suaminya, hasil pernikahan si istri baru dengan suaminya yang dulu. Akan tetapi, siapa yang bisa menebak hati seseorang? 5 tahun semenjak melahirkan, istri muda suaminya itu meninggal. Setelah sebelumnya batuk bertahun-tahun hingga kehilangan suara. Di buku itu juga dituliskan kalau setiap makanan yang ia suguhkan untuk istri muda dan juga anak-anaknya sudah ia campuri dengan kikiran gangsa, racun olahan yang terbuat dari 41 macam bahan yang mampu membuat target menderita selama bertahun-tahun menjelang kematiannya. Dan setelah kematian istri dan anaknya, si suami menjadi sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal. Dan rasa sesal Onyah Puja kemudian muncul setelah kematian suaminya. Ia menyesal, sangat-sangat menyesal dengan apa yang pernah ia lakukan, bahkan pada anak-anak kecil yang tak bersalah. Itulah yang membuat Onyah Puja semakin sering melamun dan bersedih. Arwah anak-anak dan madunya itu masih menghantui di rumah tersebut, yang kemudian tempat terakhir mereka akan kematian, yang merupakan tempat terakhir mereka saat kematiannya. Dan itu juga menjadikan Jumi takut untuk tinggal di sana karena seringnya ada penampakan-penampakan menakutkan. Dan di lembar terakhir, Onyah Puja juga menuliskan tentang kampung gaib yang berada di kebun kelapa tersebut. Mereka yang berada di sana memaksa Onyah Puja harus selalu memberikan sesajen agar mereka yang di kebun itu tak mengganggunya. Namun karena sudah sangat tua, membuat Onyah Puja sering lupa akan sesajen yang harus ia berikan. Mungkin itu sebabnya Kiki menjadi korban, karena ia sangat lemah dibanding teman-temannya. Hingga hal itulah yang membuatnya dijadikan target oleh mereka yang tak kasat mata. Tapi karena mayat Kiki ditemukan sebelum membusuk, makanya Onyah Pujalah yang akhirnya menjadi korban, pikir Ihsan. Namun matanya kembali terbelalak saat melihat tulisan lainnya. Setelah aku mati, semoga saja akan ada lagi korban-korban. Armila Puja. Dek, jadi apa jangan-jangan nenek mati bunuh diri, menyerahkan jiwanya untuk mengabdi di kampung itu, batinnya. Selamat sore, Ihsan. Iya, Saya pamit, saya mau berhenti kerja di sini. ucap Jumi. Ihsan menghela nafas lalu tersenyum menatap Jumi. Ia juga mengambil uang untuk diberikan pada Jumi sebagai gaji terakhirnya. Terima kasih sudah melayani dan menemani nenek saya, kata Ihsan. Setelah Jumi pergi, Ihsan mulai merasakan adanya hal-hal ganjil di dekatnya. Mulai dari terciumnya bau busuk dan hembusan nafas, serta suara tawa anak-anak kecil yang terdengar menggema. Aku minta maaf atas perbuatan nenek kepada kalian. Kuharap kalian bisa berdamai dengan semua masa lalu kehidupan kalian, ucap Ihsan sebelum mengunci pintu rumah. Saat hendak pergi, ia berpapasan dengan Esa. Gadis itu tersenyum menatap Ihsan. Ihsan pun membalas senyumnya. Ia sudah tahu apa yang pernah terjadi menimpa gadis itu. Tentang kejadian Esa yang hampir gila setelah mengalami gangguan dari penunggu kebun kelapa. Itulah traders akhir dari hidupnya Onyah Puja yang rela mati agar tak ada lagi korban-korban lainnya.
Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe ya. Bantu share sebanyak-banyaknya. Stay safe dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.